Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Vicky Kumala Putri, kelas 11 Sains 2 Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. Baiklah, di sini Ana akan menjelaskan mengenai proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris ke Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah dicari bangsa Eropa karena manfaatnya sebagai penghangat dan dapat dijadikan sebagai pengawet makanan. Memiliki rempah-rempah menjadi simbol kejayaan seorang raja pada saat itu. Dari faktor-faktor itu, banyak bangsa Eropa yang berusaha untuk menguasai daerah penghasil rempah-rempah, salah satunya Indonesia. Bangsa Barat datang ke Indonesia menerapkan kolonialisme dan imperialisme adalah Portugis, Belanda, dan Inggris. 1. Kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Pada abad ke-15, Portugis menjadi salah satu bangsa yang mencapai kemajuan di bidang teknologi. Dengan alasan untuk menguasai daerah penghasil rempah-rempah, Portugis melakukan penjelajahan samudera. Bartolomeus Dias melakukan penjelajahan samudera dan sampai di Tanjung Harapan, Afrika Selatan pada tahun 1488. Lalu penjelajahan dilanjutkan oleh Vasco da Gama yang sampai di Goa atau India pada tahun 1498, kemudian pulang ke Lisboa atau Portugal dengan membawa rempah-rempah. Lalu Portugis melanjutkan ekspedisi ke timur yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque untuk menguasai Malaka. Ia berhasil menguasai Malaka sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara pada tanggal 10 Agustus 1511. Portugis juga mendapat hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1512 sampai tahun 1570, terjalin hubungan dagang antara Portugis dengan Ternate. Portugis juga aktif dalam menyebarkan agama Kristen Katolik. Portugis dikenal sebagai negara yang mempelopori penjelajahan samudera, tidak lepas dari peran Pangeran Henry yang memberikan hak-hak istimewa kepada para pedagang sukses dari Italia, Spanyol, dan Perancis untuk tinggal dan dagang di Portugis. 2. Spanyol. Orang Spanyol yang pertama kali melakukan penjelajahan samudera adalah Christopher Columbus. Ia berlayar ke arah barat, melintasi samudera Atlantik yang sesuai dengan perjanjian Tordesillas menuju India pada tahun 1492 sampai 1502. Namun ada kesalahan, karena sebenarnya dia sampai di benua Amerika yang ia kira adalah benua India. Lalu penjelajahan berikutnya dilakukan oleh Miguel Haines yang berlayar dari Spanyol menuju ke barat daya, melintasi samudera Atlantik dan sampai di ujung selatan Amerika, kemudian melintasi samudera Pasifik dan sampai di Filipina pada tahun 1521. Pelayaran Miguel Haines berpengaruh pada ilmu pengetahuan karena ia berhasil membuktikan bahwa bumi itu bulat. Kemudian penjajahan dilanjutkan oleh Sebastian Elcano. Pada tahun 1521, Sebastian Elcano mendarat di Tidore. Namun kedatangan mereka dianggap melanggar perjanjian Tordesillas. Untuk menyelesaikan permasalahan di antara keduanya, Spanyol dan Portugis melakukan perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Saragossa pada tahun 1529. 3. Belanda. Pada bulan April 1595, Cornelis de Houtman dan de Keyser memimpin pelayaran menuju Nusantara dengan 4 buah kapal, melintasi rute Belanda, pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, Banten. Pada bulan Juni 1596, de Houtman sampai di Banten. Namun karena sifat Belanda yang kurang ramah dan berusaha untuk memonopoli perdagangan, membuat Sultan Banten marah pada saat itu, hingga ekspedisi ini dibilang gagal. Lalu pada tahun 1598 sampai dengan 1600, pedagang dari Belanda mulai berdatangan lagi ke Indonesia. Hal ini dipimpin oleh Jacob van Eyck. Ia berhasil berlabuh di Maluku dan membawa rempah-rempah. Negara yang paling lama menjajah Indonesia adalah Belanda, hingga pada akhirnya mereka membuat perusahaan dagang di Indonesia yaitu Verenigde Distinguished Company atau VOC, yang didirikan pada 2 Maret 1602 oleh
Johan van Oldenbarneveldt. Kepemimpinannya dipegang oleh 17 orang yang berkedudukan di Amsterdam. Tujuan pembentukan ini adalah 1. Menghindari persaingan antar pedagang Belanda. 2. Memperkuat Belanda dalam persaingan dengan bangsa Eropa lainnya. 3. Memonopoli perdagangan rempah-rempah Indonesia. VOC tidak hanya menjadi kongsi dagang, tetapi juga menjadi kekuatan politik. Ia memiliki hak-hak istimewa atau hak oktroy, diantaranya yaitu memonopoli perdagangan, mencetak uang sendiri, menyatakan perang dengan negara lain, mengadakan perjanjian, memungut pajak, menjalankan kekuasaan kehakiman, memiliki tentara perang, dan mendirikan benteng. Pada tahun 1795 dibentuklah Panitia Pembubaran VOC. Pada saat itu pula hak-hak istimewa VOC dihapus. VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1799 dengan saldo kerugian sebesar 134,7 juta gulden. Selanjutnya semua hutang dan kekayaan VOC diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda. Masa pemerintahan Batav. Kerajaan Belanda yang dipimpin oleh Louis Napoleon yang merupakan adik dari Napoleon Bonaparte mengangkat Gubernur Jenderal Herman William Daendels pada tahun 1808 untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Tugas lainnya yaitu memperbaiki nasib rakyat yang selaras dengan cita-cita revolusi Perancis. Pada masa pemerintahannya sebagai Gubernur Jenderal, Daendels melakukan kebijakan yang begitu kontroversial, yaitu membuat jalan sepanjang Pulau Jawa dari Anyer sampai dengan Panarukan yang dikerjakan hanya dalam waktu 1 tahun. Daendels ditarik ke Eropa dan digantikan oleh Gubernur Jenderal Janssens pada tahun 1811. Tetapi pemerintahannya tidak berlangsung lama karena Inggris datang menyerang. Jenderal Janssens dan pasukannya menyerah dengan ditandatanganinya Perjanjian Tuntang. Hingga selanjutnya Nusantara berada di bawah kekuasaan Inggris. 4. Inggris. Bangsa Inggris masuk ke Indonesia juga bertujuan untuk mencari rempah-rempah. Tokoh penjelajahnya yaitu Sir Henry Middleton dan James Cook. Penjelajahan dimulai pada tahun 1604 dari Inggris menuju perarian Cabo dan Cora atau Portugal dan Pulau Kanari. Henry lanjut menuju perairan Afrika Selatan hingga Samudra Hindia dan berhasil berlabuh di Sumatera, lalu pergi ke Banten pada akhir tahun 1604. Ia berlayar ke Ambon pada tahun 1605, lalu ke Tidore dan Ternate dan membawa rempah-rempah, cengkeh dan lada. Tetapi berbeda dengan James Cook. James Cook baru berada di Batavia pada tahun 1770 setelah dari Australia. Masa pemerintahan Inggris. Pada tahun 1811, penguasa Inggris yang berada di India yaitu Lord Minton memerintahkan kepada Thomas Stamford Raffles yang berada di Penang untuk menguasai Jawa. Penjajahan Inggris di Indonesia tidak berlangsung lama. Sejak tahun 1816, Inggris menyerahkan kekuasaannya kepada Belanda. Indonesia kembali berada di bawah kekuasaan Belanda. Masa pemerintahan Belanda. Van der Capellen yang ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal menerapkan kebijakan dalam menghapuskan peran penguasa tradisional. Belanda juga mengutus Johannes van den Bosch untuk meningkatkan penerimaan negara Belanda yang kosong akibat peperangan dengan masyarakat Nusantara dan bangsa Eropa lainnya. Van den Bosch menerapkan kebijakan Kulturstelsel atau tanam paksa pada tahun 1830. Penerapan Kulturstelsel ini banyak mengalami penyimpangan, tetapi meskipun begitu, ada dampak positifnya bagi bangsa Indonesia, yaitu masyarakat jadi mengetahui jenis-jenis tanaman baru dan bagaimana cara tanam yang baik. Pada tahun 1870, tanam paksa dihapuskan dan diganti dengan politik pintu terbuka yang tertuang dalam Undang-Undang Agraria pada tahun 1870 yang menegaskan tentang kepemilikan tanah, pemerintah, dan pribumi. Sejak itu, tanam paksa diganti dengan kerja bebas. Baiklah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.